balik lagi. Kita masih ada di Puskes Masa sih? Masih sama Mamito. Kita masih bahas-bahas mengenai mental health gitu. Ya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget gitu. Dan sekarang kita mau next mungkin ke yang gimana sih cara biar applicable gitu untuk kita mahasiswa Universitas Bakri gitu ya. Apalagi kita sedang di masa-masa UAS gitu. Betul. Ya. Nah, mungkin kita mau ngobrolin tentang kayak gimana anak-anak Universitas Bakri socializing gitu. Karena kalau misalnya S1 kan kita masih offline nih. Kita bisa melihat kepribadian atau ngelihat teman langsung secara langsung nih ketemu. Dia orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini gitu. Dan mungkin emang ada teman-teman yang sangat-sangat ekstrovert, sangat-sangat introvert, atau mungkin dia ada undiagnosed, mungkin yang memiliki ADHD, autisme gitu. Kita biasanya nih yang paling sering Mami temuin dari teman-teman Gen Z itu, yang paling sering itu biasanya memiliki gangguan mental yang seperti apa? Simple question, simple answer. Simple answer. Kecemasan timbul dari mana? Aku Mami tanya. Kecemasan itu muncul dari tekanan. Bukan. Paksaan. Dari mana? He or she doesn't know what she want and doesn't have well plan for herself. Sekarang Mami tanya, kamu kalau goreng telur, tahu kan caranya? Tahu. Goreng, and then garam, and then bawa. Betul. And then kalau laki-laki goreng telur heboh nggak? Bawa helm, and then bawa perisai. Iya. Because they don't know the way how to cook the egg. Saat kamu tidak tahu suatu ilmu, maka kamu akan panik. Jadi kalau kamu tanya kenapa Mamito udah setenang ini ngeliat orang, oh NPD, oke, itu ADHD, oke, fine. Ya itu tidak akan berpengaruh ke sifat Mamito. Apapun sifat mereka tidak akan berpengaruh. Misalnya Mami ada di lingkungan 10 orang, yang ini ADHD, yang ini tantruman, yang ini bipolar, yang ini skizofrenia, yang ini anxiety, yang ini panic attack. Ya nggak apa-apa, mereka berjalan dengan pattern mereka masing-masing, itu tidak akan mengubah Mamito. Tidak akan mengubah karakter Mamito tidak akan terbawa, Mamito tidak akan emosi, karena apa? Mamito sudah paham mereka. Jadi belajar untuk punya ilmu tenang adalah memahami mereka. Oh mereka begitu, toh sudah. Mungkin gimana kalau misalnya aku nih, Kiko, ketemu sama teman-teman yang mungkin undiagnosed ADHD, karena ada beberapa teman-teman yang aku juga termasuk yang berbeda gitu, karena sering nih kalau misalnya ngobrol sama teman-teman tiba-tiba Kiko nggak boleh gitu, kontrol nggak boleh jangan terlalu hyperactive dulu gitu kan. Nah, kalau buat aku nggak bisa gitu. Ya, aku juga sering dinilai berbeda. Aku suka dibilang unik, aku dibilang terlalu ambisius, aku dibilang terlalu euforia untuk feeling yang happiness, love gitu. Tapi terlalu ambisius bukannya bagus ya jatuh? Iya, bukan. Buat orang yang nggak mau maju kan tersaing ya. Dan energinya kan beda. Kayak kenal ya, ada yang nggak mau tersaingi. Jadi maksudnya gini, satu, even dalam pernikahan kita tidak boleh berpikir untuk mengubah manusia. Ya, kalau memang Keiko begitu, that's Keiko. Cuman emang ada beberapa Are you teman-teman happy? yang Do you karena enjoy the moment? Aku suka. Cuman emang ada beberapa teman-teman kayak ngetawain di belakang ketika kita mencoba untuk aktif di kelas gitu kan. Cuman kadang itu ada beberapa yang justru demotivating. Nah, kita mungkin pakai motonya Mamito. Apa tuh? Boleh dong. Biar nanti dijadiin masakta. Orang kayak Mamito gini tuh udah khatam dulu diomongin orang, dibahas kesalahannya, seolah-olah Mamito ini adalah malaikat yang nggak boleh bikin salah, nggak boleh bikin hilaf, dan nggak boleh maju dari kesalahannya. Tapi you know what? Mohon maaf ya, yang suka ngomongin Mamito dulu, kalian udah pada bisa apa sekarang? Mic drop. Ya mudah-mudahan kalian udah lebih dari Mami ya ilmunya. Amin. Tapi kalau misalnya kalian nungguin aku hancur secara mental dan diomongin, diasingin, dijauhin atau dibikin tidak terlihat, I'm sorry to say our life is very different, babe. Kita harus untuk menunggu Mamito fall down, kita harus tunggu warung Madura tutup. Karena kalau misalnya lu nunggu gue jatuh, gue hancur, lu tunggu selamanya. Karena gue bakal naik terus. Tidak bisa. Ada aja gebrakannya ilmunya. Ya kan? Ada dari Malcolm jadi konselor, ada semuanya. Ada What I can do, you can't do. Asik. Classy banget gitu ya, auranya tuh kayak Because we're talking about class. Asik. We're talking about class. Asik. Quality is a class, man. Berarti abis ini kita Universitas Bakri boleh rekrut Mami boleh buat jadi dosen. Boleh. Request banget ini. Aku tuh pengen banget, kalau ketemu sama teman-teman adik S1 ya.
aku sangat concern ingin mereka benar-benar make sure they ready with the future. Jadi pada saat you ready with the future, just make sure what is your passion. Kamu maunya passionnya jadi apa, dan kamu konsisten. Semuanya itu pasti up and down, belum tentu langsung laku. But believe the process. The timing zone people is different. Timing zone orang-orang beda-beda. Kamu lakuin yang konsisten dengan karakter kamu, jangan pernah berubah untuk mencukupi kebutuhan ekspektasi orang lain. You're not living with for them. As long as you enjoy, do. If you're happy with jumping. Betul. Ya. Kita jangan takut sama apa kata orang ya. When you Kompips, happy dengar itu. jumping. You happy. Dan ini hati-hati. Anak Gen Z, terutama perempuan, jangan langsung cepet-cepet kepikiran pernikahan. Enggak. Aku nggak mau nikah, Nggak jujur. Nggak mau. Bukan gak mau nikah, lebih kayak nggak mikirin nikah. Dulu Mamito waktu pertama kali nikah lebih berpikir pengen free child. Jadi Mamito punya waktu agak lama baru punya anak karena I'm not ready to be a mom as a young one. You know, for me having a kids it's complicated. I mean like itu anak kecil yang harus nempel terus ke badan kita kan. Dan kita dan Mamito punya prinsip kalau gue belum financial stable dan gue punya anak gue jahat. Oke. Udah bisa melihat vision ke depan gitu Kedepannya. ya. Udah Kalau bisa melihat ke future. kalau dia nggak pendidikan lebih dari gue dan dia masih jangan sampai amit-amit dia lapar atau dia masih susah bayar sekolah, gue jahat berarti. I want to planning first. Kalau lu miskin dan masih punya anak, lu jahat. Kalau lu mencetak pengangguran baru di dunia ini, jadi lu melahirkan dia untuk menjadi pengangguran baru. Kayak lu ngelahirin dia tapi lu gak nyiapin plan dia, jahat gak? Jahat. Jahat. Jahat, dia kan pengen disediakan fasilitas dong. Betul. Iya, Kok dia lahir menjadikan maaf ya, anak sebagai mama, investasi. maaf ya mama gak punya beras, ini mama gak bisa bayar sekolah dan kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu jadi pangan. Kapan gue dilahirin? I want to have a future like people does. Come on. Salahku apa sampai harus dilahirkan di orang yang nggak mau, yang orang tuanya egois nggak mau menyiapkan itu. Jadi buat aku adalah make financial planning first ya. Kalau mau nikah itu financial planningnya harus tertata, asetnya, and then untuk propertinya, and then tabungan pendidikan anak please disiapkan dulu. Betul. Gak apa-apa kok hamil umur 30 and then 40 gak apa-apa kok. Maksudnya Yang time penting zone anak orang sudah beda. siap. Sudah siap Yes, semuanya. you are ready on my hand, babe. Punya anak satu juga nggak apa-apa kok. Tapi jadi orang. Betul. Betul. Setuju. Setuju banget sih. Ngikutin Karena maunya dia di Islam juga apa. sebaik-baik manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Jadi maksud kita adalah bagaimana kita menanggapi orang-orang yang membicarakan kita di belakang. Mungkin di sini ada orang Kristen. Nah, bisa kita bahas mungkin kayak di ayat Alkitab ada di Lukas 23:24. Maafkanlah mereka Bapak atas apa perbuatan mereka yang bersalah, mungkin mereka tidak tahu itu adalah sebuah kesalahan. Kita maafin aja. Karena kualitas badan kita tidak akan bergantung kepada mereka yang jahatin kita. Betul. Ya, jadi maksud kita adalah kalau kita punya edukasi dan kita punya fokus di edukasi lurus terus, we have masih banyak orang yang lapar di luar sana. Mereka pengen kita jadi leader, kita harus kaya. Kita harus kaya, banyak gereja, banyak masjid yang harus kita bangun. Banyak sumber mata air buat mereka pengen wudu. Mereka pengen lebaran, mereka pengen sholat, mereka pengen tinggal, mungkin mereka nggak punya beras, nggak makan, beras. Banyak yang nungguin kita di luar sana loh, di Indonesia, di Afrika. Mereka butuh uang dari kita, mereka butuh kita yang bantu nanti. Kalau misalnya ada orang yang bisa bantu mereka, pastikan itu adalah gue. Asik. Amin. Mungkin kita Jadi mau gitu. kembali ke komunikasi intrapersonal gitu ya. Betul. Gimana cara kita mengetahui diri sendiri. Sendiri. Kan kita lagi setiap hari tuh ada aja pasti gebrakan di dunia Iya. ini gitu ya. Cuman gimana cara kita biasanya tuh membedakan kayak oh ini gue cuma stres biasa aja sama yang Oke, sampai bener-bener dia ke di level kecemasan. how to realize about your mental health. Oke. Gimana tuh? Coba kita sebutin mental health apa aja? Mungkin yang paling common itu adalah anxiety, depresi, Panic attack. ADHD gitu yang biasanya mengganggu nih kalau misalnya lagi mau ngerjain tugas, aduh deadline besok tapi makan pisang kayaknya asik ujung-ujungnya sambil nonton. Kita bahas yang ringan ya, yang ringan dan bisa terindikasi bentar itu Apa tuh? depresi dulu. Iya. Oke, anxiety and then panic attack. Oke, 3 itu kita bahas. And then stress, tingkat stres. Oke. And then tingkat apa? Tantrum and lower endurance. Berantakan endurance-nya. And then tantrumnya up and down. Ya, itu dulu kita keep. Yang sudah melalui fase klinis apa? ADHD, skizofrenia, bipolar. Itu harus pakai bantuan obat. Ya. Karena itu sudah kayak terkunci, contohnya adalah dari korban orang-orang yang makan narkoba. Itu akan jadi ke level itu. Dan itu memang berat karena memang narkoba itu merusak jaringan otak sampai akhirnya sangat banyak klien aku yang akhirnya jadi korbannya, akhirnya menjadi bipolar, jadi skizofrenia, ya berbicara berlebihan, hiperbola, emosinya luar biasa, itu sudah harus klinis. Tapi Mamita bantu dulu yang non klinis, nanti itu biasa dibantu sama teman-teman psikolog dan psikiater ya. Mamita bantu yang simpel-simpel dulu.
bagaimana kamu tahu adalah as a mom you have to be a happy person. You will be a mom one day, or you will be the, gak apa-apa gak jadi mom, tapi at least you gonna be a wife, right? Kamu harus jadi happy dulu. How to building your happiness? Kamu harus tahu if there's something happen with me, gue harus warning nih. Satu, biasanya you can't sleep. Gak bisa tidur. Betul. Kamu overthinking too much. Insomnia. Kamu ada satu ketakutan yang bahkan belum happen. Ya, Ya, ketakutannya apa lagi? Tidak diterima di lingkungan. betul. Benar? Itu kata yang kedua. 3, gue gagal nggak ya? Mapping plan buat diri sendiri, gue gagal nggak ya? Ini kalau gue nggak lulus, nggak gagal, orang tua gue marah nggak ya? Kenapa harus mikir orang tua? It's about you. It's about you. Ya, jangan berpikir satu pencapaian buat orang tua. No, it's about you. Terus keempat adalah bagaimana tingkat depresi. Anxiety adalah when people having that moment, they are alone. Ditinggalin sendirian, dibilang beda, dibilang hiperbola terlalu lebay. Please jangan tinggalin mereka sendirian. Karena aku pernah di fase itu. Aku pernah di fase depresi 7 hari di kamar hotel sendirian, isolated. Karena aku nggak bisa ngejelasin sesuatu yang aku rasain dan people judge me so well. Tapi akhirnya aku berpikir apa? Aku gak akan pernah menginjakkan kaki aku di situ, di tempat orang yang tidak menghargai aku. But you will see next I'm in the top. And don't ever call me dude. Because I'm not gonna pick up your phone. No. Jujur kalau dibilang tadi sampai isolasi, itu relate banget ke aku. Karena orang-orang yang depresi itu gak mau ketemu orang lain, Beb. Bener. Aku 24 jam di kamar seharian itu You nggak do ngapa-ngapain. nothing ya. Yes. Itu orang depresi. Terus biasanya pola makannya berantakan. Iya. Pola makan berantakan, jadi kayak luar biasa. Dan sebenarnya yang lebih parah lagi adalah pada saat dia sudah punya mental health tapi dia nggak realize dia ini gue kenapa ya gitu, gue kenapa. Dia selalu berpikir akhirnya pada saat dia please jangan sok tahu tentang mental health kalau kamu bukan konselor atau psikolog atau psikiater. Orang bilang oh NPD nih, kayaknya dia depresi nih. Kita nggak bisa judgement kayak gitu. Betul, nggak bisa. Lu jumping terus jangan lu autis, nggak bisa man. You're not a counselor like me. Kalau gue belum ngomong lo autis, lu jangan pernah bilang lo autis. Don't diagnose. Itu euforia orang untuk menghargai momen. Kita ambil step back di hal terkecil. Gak semua pencapaian yang buat kamu itu hal kecil, ngapain sih harus jumping. Buat mereka, they're waiting for that. Boleh aku tanya lagi, apakah ketika kita punya bukti nih bahwa dia tuh orangnya gini, kita Terus udah benefit buat kamu apa untuk ngebedah dia? Sebenarnya bukan. Kamu tinggal milih kamu masih mau sama dia, sama orang seperti itu atau tidak. Kalau not make your life easier, gone. Cut. Why you have to gambling with them? Kenapa kamu harus maklumin sifat orang? Banyak orang tuh yang kayak gini loh Mi, yang kayak oh I can fix him. No you cannot. Dulu banget aku berpikir seperti itu setelah aku ke psikolog. Kamu tidak akan pernah mengubah manusia kecuali memang kamu tujuannya. Asik. Wow. That's my man. Banyak nih konten IG kita Mas. That's my man. Karena aku tenggelam dalam perkataan dia yang bilang aku butuh kamu. Kamu tuh bisa ini, kamu bisa itu. Kamu tuh beda, kamu tuh lebih gitu. Tapi ketika aku bicara, aku speak up dengan keluarganya bahwa ini tuh harus begini ini. Kamu sebenarnya nggak ninggalin dia akhirnya jadi karena nggak enak kan? Iya. Ya, dia itu jadi kayak beban kayak kesannya kamu jadi kayak jahat kalau ninggalin dia. Yap. Why jahat? Nggak jahat kok. I have my right to make my life happier. Betul sekali. Punya Mami mau tanya, hak masing-masing. Perempuan itu bisa ngelahirin, hamil dan menyusui, itu kodrat. Betul. Laki-laki bisa nggak? Enggak. So make women happy, that's all. Asik. Itu tugas kamu. Provide and protect and make happy. Lu nggak bisa ngelahirin kok. Lu nggak bisa menyusui, lu nggak bisa hamil. So what can you do? Only protect, provide and make them happy. That's all. That's it. No excuse man. Kalau misalnya you as a man, nih gue bilang sama semua orang sini, if you as a man you cannot provide me, you cannot protect me and make my life happy, and you are stonewalling, get away from my life because I'm married with myself. Asik. Period. Kita hari ini bukan cuman Mami tapi kita ditanya oleh Queen. Our Queen gitu ya. Our leader. Jadi kalau teman-teman please, anak-anak Gen Z harus realize when something different with you. Paling sadar adalah gini, pada saat kamu sudah sadar, jangan excuse pada saat kamu tahu kamu sedang di lingkungan yang salah. Temen yang selalu nuntut minta ditraktir, minta dimengerti, go. Kita tidak hidup untuk sering lebih harus ngertiin orang. Iya betul, setuju. Dunia bukan tentang kamu doang. Period. Ya. Yep.
Oke, ini apa nih? Apa tuh? Oh Apa iya, tuh? ada kompips yang bertanya dari Waduh, WA Kiko, gitu ya. tidak Maaf. boleh dicuekin dong. Bukan ya. mencuekin, lebih ke kayak Terlalu serius iya, ya? terlalu serius. Jadi Baik. lupa kita ya. Ada pertanyaan apa ini, Kiko? Ada pertanyaan dari Kompips, katanya mah, saya mau tanya aja sih mas, kayak how to deal with ADHD yang buat saya tuh susah buat fokus dan konsentrasi. Apalagi saya kan mahasiswa yang tekanan akademiknya juga cukup tinggi, yang emang agak menuntut mental dan emosional ya. Jadi sekalian minta tips and trick cara ngelolanya gimana. Boleh dong Mami. Oke, Boleh, Mami mau Mengelola tanya, kamu ADHD. tahu ADHD dari mana? Mungkin dia udah ADHD dia atau udah hiperaktif itu beda? dia udah tahu ADHD karena dia udah di, let's say konteksnya adalah dia udah di apa namanya? Diagnosis. Udah dia Diagnosis, oke. Iya. Hati-hati karena hiperaktif berbeda satu helai rambut dengan ADHD. Kedua-duanya adalah aktif. Tapi itu ada perbedaan, ya. Hiperaktif itu anak pintar. Kalau ADHD kan ada kesulitan fokus. Bedanya di situ. Ya. So apa yang bisa kamu lakukan pada saat kamu gampang kesulitan fokus dan kamu tidak bisa diam di satu tempat untuk stabil? Benar kan anak ADHD seperti itu? Betul. Adalah make a note for yourself. Bikin kamu selalu ingat dengan diri kamu, sering bikin catatan kecil to reminder yourself. Ya, apapun yang kamu ingat hari itu lakuin aja. Betul. Tapi hati-hati kadang berpikirin, tapi aku jadi loncat-loncat pikiran pindah sini. Do something dan baru pindah. Do something dan baru pindah. Pas kamu ingat lakuin langsung. Aku tak ingat perasaan kunci udah dikunci belumnya pintu. Lakuin aja langsung. Because 2 detiknya kamu lupa. Trust me. Orang ADHD cepat lupa. Karena Ya. trying so hard Dan to, kalau kamu bingung harus gimana, call me di nomor telepon 087742757155. Anak Universitas Bakri boleh konseling mental health free. free. Atau free. langsung ke mamitalk.id. Iya, Mamitalk Di Instagram. Iya, di Instagram. Langsung DM aja. Cuman ya. Kak Sonia udah pernah ke psikolog dong ya? Udah pernah. Apa tuh? Apa tuh? Bagaimana cara anak Gen Z bisa menjaga kesehatan mentalnya? Gimana tuh? Sini. Kesehatan mentalnya ya, satu, kurangi penggunaan konsumsi gula. Kenapa tuh? Oh, karena aku pernah dengar Karena kalau gula misalnya itu gula akan mengacu energi. hiperaktif. Iya. Ya. Hiperaktif. Metafetamin seperti narkoba sabu, terus kayak gula itu akan membuat orang jadi not concerned, akan pola pikirnya pindah-pindah, dan dia akan jadi lebih aktif. dari Makanya ada biasanya. term sugar rush. Iya. Ya, Karena banyak coba gula. kurangin ya. Terus ada yang namanya learn to meditation, karena meditasi itu penting. You talk with your body. Meditation, honey, what I do, what I want. Kemarin udah oke apa belum? Oke, I forgive people. Oh. Meditasi pakai lagu yang baik. Itu ya contohnya, itu meditasi. Udah gitu, try to forgive people. Ya sudah, orang kalau karakter berbeda sudah, but not to change people. Ya, jangan memaksakan diri kamu untuk ada di lingkungan yang tidak menghargai kamu dan menuntut kamu untuk selalu harus kamu yang ngerti. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Terus yang paling pasti adalah pesan-pesannya buat Mamito, persiapkan mental kamu untuk masa depan karena hidup tidak semanja itu. Ya. Betul. Kalau kamu give up, anak kamu lapar. Kasihan mereka. Mama kamu lapar. Tokennya mati. Gasnya habis. Ya, so please don't give up. Banyak perut yang nungguin makan dari kamu soalnya. Ya, kalau misalnya aku minta tolong anak-anak Gen Z, kalian masih perjalanan panjang. Kalau kalian ada trouble to handle yourself dan kayak kok gue udah mulai susah konsen ya, Mamito punya solusi kok. Beberapa suplemen yang bisa meningkatkan konsentrasi, bisa untuk mengatur jam pola tidur lagi, atau orang-orang yang dari rehab narkoba, Mami punya obat yang non medikal, non psikotropika, itu herbal. So Mami adalah membantu untuk tidak berkegantungan lagi. Jadi artinya untuk stabil emotionnya, kamu sudah tahu apa yang mau kamu lakukan, kamu udah okay, fine, happy, are you ready? Go. Ya, don't hesitate to call me anytime. Mamito dipakai Tuhan untuk temenin kalian berproses. Ya, jadi Mamito. Buat Kompips, buat mahasiswa, caranya mau konsultasi ke Mamito. Boleh banget teman-teman anak Bakri ya, please kalian bentar lagi akan menghadapi masa depan ya. Kalian harus punya karakter yang baik dengan mental health yang baik. Betul. Kalau kalian mau aku bantu develop your mindset, develop your education skill, develop your communication skill, dan how to manage your mental, just call me. Aku punya Instagram namanya Mamitalk ya, MAMITALK.id. Bisa di follow. Atau bisa anak Bakri, I promise buat semua anak Bakri, I give you counseling free. Free counseling. Free counseling.
Karena aku sangat pengen support kalian. I will see you on the top. Oke. Percaya bahwa Mami di sini Tuhan pakai untuk bisa bantu semua mental stabil. Mami tuh punya banyak energi dan Mami tuh siap bantu kalian. Yeay. Ya, berarti Kompip sangat-sangat beruntung gitu. Beruntung ya. banget dong. Ada Mamito Bener. gitu, sudah bersedia untuk menyediakan Menyediakan- konseling gratis. Ya, pokoknya. Waktu, tenaga, semuanya dikasih sama Mami Talk. Every time you need me, call me. Mamito akan ada di tempat yang Mamito dibutuhkan orang. Mamito akan selalu berada di tempat orang yang dimana orang menghargai Mamito dan believe that I can heal you. Iya, bersyukur Ya, banget ya bersyukur kita udah banget. didatangi oleh Mamito hari Benar ini. banget. Thank you banget Thank you Mami banget, udah datang Mami. hari ini jauh-jauh gitu dari Banten. Dari Banten. Jangan Khusus lupa untuk Kiko. kita aja. Benar gitu banget. ya. Jangan Karena lupa. kita jujur agak pikun ya. Ada Iya. banyak sekali ini beban. Coba mau tes dikit, Banten di mana Kiko? Agak sana dikit ya. Sana Pasti dikit. ya. Ya, nah. Pasti yang paling awal dari mental health apa sayang semuanya? Self Self-love. Self love, love Self-love. yourself. Thank you banget Mami udah datang hari Terima ini. kasih sudah See you meluangkan again. waktunya. Next time podcast kita mau ngomongin public speaking. Kita ngomongin why public speaking is very important for all occupation. Betul. Mau For all main job. mau di depan, mau di belakang, front office, mau di back samping office, kanan, kiri. samping kiri kanan, diagonal harus Semuanya ada. harus. Cuman public speaking yang bisa bantu kamu jadi orang leader. Betul sekali. Thank you banget Mami Thank you udah banget, ngobrol sama Mami. kita di podcast Malaysia hari ini. Terima kasih. Bareng sama aku Kiko dan Dan Sonya aku dan juga Sonya. ada Kani dan Mas Sabta. Kita mau denger lagu apa abis ini? Oke, anak-anak Universitas Bakri, be ready for the future. Yeay.